Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulil Maknun, NIM 400142122650071, yaitu untuk mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pengolahan Air Industri dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Fahmi Arifan, Sarjana Teknik Magister Engineering IPM ASEAN Engineering. Yaitu saya akan membawakan presentasi yaitu utilitas air umpan boiler dan cooling water di industri minyak kelapa sawit. Air umpan boiler adalah proses pengolahan air dimulai dari pemumpahan air bahan baku sungai, kemudian dialirkan ke kolom sedimentasi atau clarifier tank sebelum diinjeksikan bahan kimia berupa aluminium dan soda es oleh chemical dosing pump. Bahan kimia tersebut akan mempercepat terjadinya pengendapan dan mendapatkan pH yang sesuai. Selanjutnya, ada utilitas air umpan boiler pada industri minyak, yaitu ada dua, external flow sheet treatment dan internal flow sheet treatment. External flow sheet treatment itu tujuan untuk menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan dari air umpan boiler tersebut. Sedangkan untuk internal flow sheet itu bertujuan untuk pengondisian air boiler dengan bahan kimia treatment dan pengaturan lain dengan tujuan agar korosi pergerakan dapat dihindari dan kemudian uap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada flow sheet external treatment, yaitu yang pertama sumber airnya itu adalah waduk, itu ada raw water pompa yang dialirkan ke chemical dosing pump. Pada chemical dosing pump ini ditambahkan aluminium dan soda ice, yaitu bertujuan kalau misal aluminium itu untuk membantu proses koagulasi, yaitu pengendapan partikel koloid dan padatnya persistensi. Sedangkan kalau misal soda ice itu untuk menyesuaikan pH agar optimal untuk proses selanjutnya. Selanjutnya dipompa menuju clarifier tank. Dalam tangki clarifier ini campuran air di dalam bahan kimia dipisahkan, partikel-partikel kotoran akan menggumpal dan mengendap di dasar tangki flokkulasi. Selanjutnya dipompa ke clarifier pump, yaitu pompa ini digunakan untuk mengalirkan air yang sudah diklarifikasi ke tahap berikutnya. Bisa ada sedimentasi settling pond, itu bertujuan untuk membuang sedimen atau partikel halus yang masih tersisa. Selanjutnya dipompa menuju ke sand filter. Pada sand filter ini air yang sudah disaring dari sedimentasi ini melewati sand filter untuk menghilangkan sisa-sisa partikel kecil sehingga menghasilkan air yang lebih bersih. Habis itu dipompa menuju ke water tower, yaitu air bersih dialirkan ke menara air untuk digunakan sebagai air proses atau air umpan boiler. Itu ada air proses, yaitu air hasil pengolahan ini kemudian digunakan sebagai air umpan boiler di industri minyak kelapa sawit. Air ini harus memenuhi standar kualitas tertentu. Selanjutnya ada internal treatment. Pada internal treatment ini sumber airnya itu dari sungai, yaitu dipompa menuju ke clarifier, ditambahkan aluminium soda es dan aluminium dan soda es itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk membantu proses pengendapan, yaitu aluminium sebagai koagulan untuk mengikat partikel koloid, sementara soda es ini untuk menyesuaikan pH-nya. Habis itu dimasukkan flocculant, yaitu untuk membentuk gumpalan partikel sehingga kotoran dapat mengendap. Tujuannya itu untuk menghilangkan partikel persistensi dan kotoran besar dalam air mentah. Habis itu dialirkan dari clarifier ini ke sand filter. Pada sand filter ini, air dari clarifier disaring melalui media pasir untuk menghilangkan partikel halus dan kotoran kecil yang masih tersisa. Tujuannya itu untuk menghasilkan air jernih dengan menghilangkan sisa keruhan. Habis itu dipompa menuju ke storage tank, itu air hasil filtrasi disimpan sementara dalam paket penyimpanan sebelum diproses lebih lanjut. Tujuannya itu untuk menjaga ketersediaan air baku untuk proses pengolahan berikutnya. Habis itu dimasukkan ke dalam souvenir demineralizer. Souvenir ini menggunakan resin penukar ion untuk menghilangkan ion penyebab kesadaran seperti kalsium, Ca2+, dan magnesium Mg2+, yang digantikan dengan ion natrium NaOH. Demineralisasi ini yaitu menggunakan resin penukar untuk menghilangkan mineral-mineral termasuk sulfat, klorida, dan karbonat. Tujuannya itu untuk mengurangi kesadaran dan mineral yang dapat menyebabkan kerak atau korosi di dalam boiler. Selanjutnya ada dialirkan ke deaerator. Pada deaerator ini air dipanaskan dengan hingga mendekati titik didih untuk menghilangkan gas-gas terlarut, terutama oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada deaerator ini dimasukkan oksigen scavenger.
Oksigen scavenger ini untuk mengikat sisa-sisa oksigen yang masih ada. Itu menghilangkan oksigen, tujuannya untuk menghilangkan oksigen terlalu dan mencegah korupsi dalam boiler. Masukkan ke dalam boiler. Nah, di dalam boiler ini dimasukkan anti-scale dan alkali booster. Nah, pada boiler ini air yang sudah bebas dari kotoran yang berbahaya dan gas laut dipanaskan dalam boiler untuk mengeluarkan uap. Nah, ditambahkan anti-scale ini untuk mencegah pembentukan kerak, dan alkali booster ini untuk menjaga pH air boiler dalam rentang yang aman. Tujuannya itu dengan tekanan suhu tinggi untuk mendukung berbagai produksi di pabrik kimia sawit. Habis itu di steam output itu dimasukkan ke dalam turbin. Nah, pada turbin ini untuk menghasilkan energi listrik atau mekanis. Nah, habis itu pada turbin ini dimasukkan ke dalam spray press itu untuk sterilisasi buah dalam fluid sterilizer atau pemanasan proses lain seperti spray press. Tujuan untuk mendukung sterilisasi pemerasan buah dan pembangkit energi listrik. Jadi pada boiler ini hasil yang didapat outputnya itu di recycle kembali. Selanjutnya ada troubleshooting pada boiler. Itu ada 3. Yang pertama ada pembentukan deposit, pembentukan kerak, dan pembentukan korosi. Pembentukan deposit ini disebabkan oleh zat-zat kontaminan uap dari hasil produksi, di mana penjagaan deposit ini dapat dilakukan dengan meminimalkan masuknya zat-zat yang tersuspensi. Habis itu ada pembentukan kerak. Pembentukan kerak ini, ion-ion kesadaran terdapat pada air umpan boiler, di mana pembentukan kerak dapat ditanggulangi dengan mengurangi ion kesadaran. Tadi sudah dijelaskan pada proses demineralisasi bahwasanya mineral-mineral dari air kesadaran itu akan dihilangkan untuk tidak terjadinya pembentukan kerak. Habis itu ada pembentukan korosi, itu dapat disebabkan terjadinya peristiwa pembentukan kembali logam-logam yang kebentuk aslinya. Tadi sudah dijelaskan pada internal treatment bahwasanya pada proses deaerator itu dimasukkan oksigen scavenger itu untuk menghilangkan oksigen agar tidak terjadi pembentukan korosi. What is cooling water? Sistem cooling water merupakan sistem yang umum digunakan dalam banyak pabrik kimia listrik, metalurgi, dan lainnya. Sistem ini membutuhkan energi yang cukup besar dengan efisiensi penggunaan kembali juga cukup rendah. Konsep dasar dari sistem cooling water dengan melakukan pendinginan oleh air atau penguapan sehingga munculnya terminologi evaporatif cooling. Udara bercampur dengan air pendingin dan keluar membawa panas yang ditemukan dari air. Selanjutnya, ada pengelolaan cooling water system. Pada pengelolaan cooling water system ada 2 gambar nih. Yang pertama ada prinsip kerja cooling water, dan yang kedua ada mekanisme cooling tower, proses di dalam cooling tower ini. Pada prinsip kerja tersebut dimasukkannya turbin atau uap sisa dari dalam kondensor, yaitu untuk didinginkan. Uap ini biasanya memiliki energi panas yang perlu dilepaskan agar dapat digunakan kembali dalam sistem. Habis itu dimasukkan ke dalam kondensor. Pada kondensor ini uap sisa bertukar panas dengan air pendingin yang mengalir dari cooling tower. Uap ini mengalami proses kondensasi berubah menjadi cairan yang dilepaskan ke sistem berikutnya, yaitu bisa disebut sebagai LPH atau low pressure heat. Untuk pemanasan lanjutan itu ada di sini itu di prinsip kerja itu ada cairan depan, itu setelah bertukar panas di kondensor, air pendingin yang telah panas dipompa menuju ke cooling tower. Nah, ada cooling tower nih, kita bisa masuk ke dalam proses cooling tower. Air panas dari kondensor masuk ke cooling tower untuk dingin kembali. Proses pendinginan ini dilakukan dengan memanfaatkan perpindahan panas ke udara menuju evaporasi. Habis ada siklus berulang. Pada siklus berulang ini didinginkan di cooling tower, air kembali mengalir ke kondensor untuk siklus berikutnya. Nah, ada bagian-bagian di cooling tower. Yang pertama masuknya air panas, hot water inlet. Air panas dari kondensor dialirkan melalui hot water inlet menuju bagian atas cooling tower. Selanjutnya ada distribusi penyemprot. Distribusi penyemprot ini, air panas disemprotkan melalui sprinkler. Ada sprinkler nih. Itu ke area pengisian atau filling. Filling ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan kontak air dan udara.
Selanjutnya ada pendingin melalui evaporasi atau cooling tower fan atau kipas, membantu menarik udara dari bagian atas. Udara yang bergerak ini menyerap panas dari air melalui evaporasi sehingga air menjadi lebih dingin. Habis itu ada cool water outlet, ada keluarnya air pendingin. Air yang telah didinginkan dialirkan ke bagian bawah cooling tower dan kembali ke sistem melalui cool water outlet. Habis itu ada make up water. Bagian make up water ini memastikan volume air tetap stabil dengan menambahkan air untuk menggantikan yang hilang melalui evaporasi. Habis itu ada pengendalian limpahan dan drainase, yaitu air berlebih di sistem dilepaskan melalui overflow dan kotoran atau sedimen dihilangkan melalui drain port. Tujuannya menggunakan cooling water ini pada proses kelapa sawit yaitu efisiensi proses. Air pendingin digunakan untuk menjaga suhu mesin turbin dan proses pengolahan minyak agar optimal. Hemat energi. Siklus tertutup memungkinkan penggunaan ulang air pendingin dengan kebutuhan energi minimal untuk pemompaan. Habis itu ada pengolahan limbah panas, yang dimana mengolah panas buangan dari kondensor sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.